Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Gustini akan mempresentasikan rencana aksi perubahan. Disusun oleh nama Ani Gustini SPDSD NIP 1982-0801-2022-212003, jabatan guru kelas. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN. Perubahan yang cukup besar salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Bab 2 Nilai dan Etika Kabupaten Cirebon. 1. Visi dan misi. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya 1. Berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. 2. Sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. 3. Agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti santun, dan beretika. 4. Maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. 2. STOK Dinas Kependidikan. Tugas pokok Dinas Pendidik sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022. 1. Perencanaan pendidik. 2. Penyelenggaraan pendidikan. 3. Pengembangan kurikulum. 4. Pengawasan dan evaluasi. 5. Pengembangan sumber daya manusia. Adapun fungsi Dinas Pendidikan: 1. Regulasi dan kebijakan. 2. Perdanaan pendidikan. 3. Pengawasan dan pengendalian. 4. Penyeluruhan dan informasi. 5. Kerjasama dan kolaborasi. 6. Pengembangan inovasi. 7. Pendidikan inklusif. 8. Pengembangan kepemimpinan. Adapun perencanaan pendidikan, berikut adalah beberapa aspek penting dari perencanaan pendidikan. 1. Menetapkan tujuan pendidikan. 2. Analisis kebutuhan. 3. Pengembangan kurikulum. 4. Menyusun rencana pembelajaran. 5. Alokasi sumber daya. 6. Pelatihan dan pengembangan guru. 7. Pemantauan dan evaluasi. 8. Kolaborasi dan konsultasi.
9. Kebijakan pengembangan. 10. Pengembangan program khusus. 11. Perencanaan keuangan. Ini adalah struktur organisasi Dinas Pendidikan tahun 2022. 3. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dasar hukumnya 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai ketentuan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 2014. Manajemen PPPK terdiri dari A. Penetapan kebutuhan, B. Pengadaan, C. Penilaian kinerja, D. Penggajian dan tunjangan, E. Pengembangan kompetensi, F. Pemberian penghargaan, G. Disiplin, H. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan I. Perlindungan. Bab 3. Nilai dan etika OPD sekolah. 1. Renstra OPD SDN 2 Sampiran. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Adapun rencana strategi di SD Negeri 2 Sampiran diantaranya adalah 1. Mengelola sekolah dengan baik dan kondusif. 2. Mengupayakan pemenuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang profesional. 3. Menyediakan sarana dan prasarana, termasuk sumber belajar dan media pembelajaran yang memadai. 4. Membentuk siswa yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, berakhlak mulia, cinta tanah air, dan siap menjadi penerus bangsa yang bermartabat. 5. Mengupayakan dana pendidikan yang memadai melalui dana pemerintah dan pihak lainnya yang mengikat. 6. Mengajak masyarakat atau stakeholder untuk berpartisipasi dalam membantu kemajuan pendidikan. Visi sekolah, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan berkualitas menuju masyarakat kabupaten yang cerdas dan kompetitif berdasarkan iman dan takwa. Misi sekolah: A. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. B. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki integritas dan kompetensi unggul. C. Mengupayakan pemenuh standar sarana dan prasarana pendidik baik kuantitas maupun kualitas. D. Menyelenggarakan tata kelola maupun kualitas. E. Menyelenggarakan tata kelola pendidik yang efektif dan efisien. F. Mengoptimalkan pemberdayaan peran peserta masyarakat pada penyelenggara pendidik. STOK OPD SDN 2 Sampiran yang dikepalai oleh Ibu Yesi SPD, operator sekolah, komite sekolah, guru kelas, tata usaha, dan siswa juga masyarakat. Bab 3. Rencana hasil kerja PPPK. Rencana kerja tahunan PPPK guru di SD Negeri 2 Sampiran. Unit kerja SD Negeri 2 Sampiran, jabatan guru kelas, masa kontrak tahun 2022 sampai dengan 2027.
Gambaran permasalahan atau latar belakang yang didapat pada kelas 2 di SD Negeri 2 Sampiran. 1. Penerapan disiplin bebas sampah. 2. Mengenalkan pembelajaran berbasis digital. 3. Penerapan model pembelajaran inovatif. 4. Literasi pojok baca. Metrik rencana hasil kerja PPPK selama kontrak. Nomor 1. Kegiatan. Membawa alat atau tempat makan dan minum sendiri. Tujuan kinerja peserta didik, indikator pencapaian, menciptakan lingkungan kelas dan sekolah bersih, bebas sampah, terutama sampah makanan. Waktu perolehan tahun pelajaran 2023 sampai 2024. 2. Kegiatan pembelajaran berbasis digital. Tujuan kinerja peserta didik, indikator pencapaian, meningkatkan minat belajar siswa dengan menampilkan materi menggunakan alat digital. Waktu perolehan tahun pelajaran 2024-2025. Nomor 3. Kegiatan model dan media pembelajaran inovatif. Tujuan kinerja peserta didik, indikator pencapaian, menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Waktu perolehan tahun pelajaran 2025 sampai 2026. Nomor 4. Kegiatan literasi pojok baca. Tujuan kinerja peserta didik, indikator pencapaian, meningkatkan dan membiasakan minat baca dan menambah wawasan peserta didik. Waktu perolehan tahun pelajaran 2026 sampai 2027. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK di wilayah Kabupaten Cirebon. Ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan literasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan PPPK Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan PPPK mampu mengkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa ASN adalah profesi sebagai pegawai negara sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai langkah awal diterimanya pegawai PPPK dalam melaksanakan tugas pemerintahan, maka dilaksanakan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsinya. Kemudian memberikan pemahaman dan pengenalan nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, serta diharapkan mampu melaksanakan nilai-nilai dasar atau core value ASN, yaitu berakhlak khususnya di SDN 2 Sampiran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.